biasa kan? Oh ya, meskipun sekolah minggunya masih secara online di rumah saja, tapi tetap semangat ya. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita pujikan terlebih dahulu. Kasihnya seperti sungai. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kita landasi dari kitab Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Adik-adik, kita bersyukur ya untuk firman Tuhan ini. Mari saat ini kita akan membuka sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang telah memelihara kami. Seperti yang dikatakan dalam firman yang tadi dibacakan oleh Kak Yanti, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Maka kami bersyukur ya Tuhan, karena kami bisa hidup, bisa bernafas, seluruh tubuh kami masih bisa bergerak. Itu semua karena kasih setia Tuhan bagi hidup kami, bagi diri kami. Tuhan Yesus, kami saat ini juga bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama. Meskipun ada di rumah kami masing-masing, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena ini adalah anugerah daripada Tuhan, pemberian dan juga bukti kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan sekolah minggu kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan sertai ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, saat ini mari kita mempersiapkan diri, membuka hati kita untuk mendengarkan dan juga membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kita ada satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus yang senantiasa beserta dengan kita, yang senantiasa ada bersama dengan kita. Kita pujikan lagu ini bersama-sama dengan sukacita di hadapan Tuhan. Ada sobatku yang setia.
bersyukur karena kita memiliki sobat yang setia yang senantiasa beserta dengan kita. Saat ini mari kita siapkan Alkitab kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan, membaca, dan juga merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lilis. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang salah satu dari sifat Tuhan, yaitu setia. Ya, adik-adik, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia, dan salah satu bukti kesetiaan Tuhan adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Inilah yang menjadi tema firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tak pernah ingkar janji. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai 17. Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai 17. Kak Lilis akan membacakan ayat yang ke-12 sampai 15 saja. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kuletakkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, anak-anak yang terkasih, jadi firman Tuhan hari ini kan berkisah tentang janji yang Tuhan berikan kepada Nuh dan juga kepada seluruh makhluk hidup di muka bumi, gitu ya. Jadi setelah Nuh dan juga keluarganya, setelah seluruh binatang itu selamat dari peristiwa air bah, Tuhan kemudian berjanji kalau Tuhan tidak akan pernah lagi mendatangkan air bah. Dan janji itu ditandai dengan Tuhan menaruh busur di atas awan. Nah, busur ini yang kita kenal dengan nama pelangi. Siapa yang sudah pernah melihat pelangi secara langsung? Saya. Jadi ketika kita melihat pelangi, kita mengingat kembali janji Tuhan kalau Tuhan tidak akan pernah mendatangkan air bah seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Makanya dikatakan di ayat 14 sampai 15, Tuhan bilang ketika muncul pelangi di awan, Tuhan akan mengingat perjanjiannya dengan Nuh dan juga segala makhluk yang hidup. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita dapat melihat ya kalau Tuhan itu bukan Tuhan yang asal bicara. Ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan itu tidak seperti kita manusia ya yang kadang suka ingkar janji. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan, gitu ya. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang kita janjikan, baik janji yang kita ucapkan kepada orang tua, kepada Tuhan, kepada teman-teman kita dan lain sebagainya. Ya. Misalnya saja, contohnya mungkin kita berjanji sama orang tua kita, sama papa mama kita, kalau kita mau rajin belajar, tapi ternyata kita lebih tertarik main HP, gitu ya. Kita lebih tertarik main TikTok atau nonton kartun, gitu ya. Sampai kita lupa untuk belajar. Kalau selama ini kita seperti ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menepati janji kita, gitu ya. Boleh kok main HP, boleh kok nonton film kartun, gitu ya. Tapi kita juga harus ingat janji kita untuk kita rajin belajar, gitu ya. Atau contoh lain misalnya, mungkin kita sudah berjanji sama Tuhan kalau kita mau rajin berdoa, tapi ternyata kita sibuk, gitu ya. Sibuk belajar karena banyak tugas, gitu ya. Mungkin karena saking banyaknya tugas, kita mau cepat-cepat selesai, jadi kita lupa berdoa sebelum mengerjakan tugas. Terus mengerjakan tugas capek, perut kita lapar, lalu kita makan cepat-cepat, lupa berdoa sebelum makan. Terus habis itu capek, terus kita langsung bobo, kita lupa berdoa sebelum bobo. Nah, ini juga bisa dikatakan kita nggak bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri menjadikan dirinya teladan bagi kita, gitu ya.
Tuhan sendiri menjadikan dirinya itu contoh bagaimana dia menjadi pribadi yang selalu menepati janjinya. Nah, Tuhan pun rindu kita anak-anaknya menjadi sama dengan dia di dalam hal kita bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Makanya mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menepati janji seperti Tuhan kita yang selalu menepati janji. Amin. Ya, adik-adik, kita bersyukur ya karena kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Ternyata Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan yang setia. Tuhan yang melakukan apa yang Dia katakan. Dan kita bersyukur adik-adik ya, karena kita memiliki Tuhan, memiliki Allah yang demikian. Karena apa? Karena ketika Tuhan berjanji memberkati kita, maka Dia betul-betul memberkati kita. Apa sih berkat Tuhan yang sudah kita terima adik-adik? Wah, tentu saja banyak sekali ya bentuknya ya, kakak-kakak ya, dan juga adik-adik semua ya. Banyak sekali. Misalkan ketika Tuhan berjanji memberikan berkat kepada orang tua kita ketika mereka bekerja, maka Tuhan berikan rezeki kepada mereka. Dan melalui itu kita pun sebagai anak-anak dari orang tua kita, dari papa mama kita juga merasakan berkat yang daripada Tuhan, bisa merasakan rezeki, berkat jasmani dan seterusnya. Karena itu adik-adik semua kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak pernah ingkar janji. Nah, karena itu kakak-kakak dan juga adik-adik semua yang di sini maupun yang ada di rumah, saya mengajak kita saat ini untuk bersyukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, karena ini masih dalam masa pandemi, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan menitipkannya kepada kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu yang ada di wilayah adik-adik masing-masing, begitu ya. Dan biarlah hati kita sekarang ini boleh terus bersyukur kepada Tuhan sembari mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kita juga akan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, yang senantiasa memelihara kita. Kita pujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Yuk kita sama-sama pujikan lagu ini. Semuanya Tuhan kasihi, semua Tuhan pelihara. Demikian juga Tuhan kita akan pelihara kita semua. Adik-adik, mari kita saat ini akan berdoa, menyerahkan persembahan kita dan juga bersyukur karena Tuhan sudah sertai kita dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau karena kami boleh merasakan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena melalui orang tua kami bisa merasakan berkat yang daripada Tuhan. Berkat jasmani, berupa makanan dan minuman, ataupun juga setiap jajan atau snack yang kami nikmati setiap hari, kami bersyukur. Bahkan ketika kami pada pagi hari ini bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, kami pun bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini bersyukur kepada Tuhan karena kami mendapati bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji inilah yang Tuhan yang akan kami pegang dalam kehidupan kami, dalam hari-hari kami esok hari. Sehingga Tuhan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan hati yang takut akan Tuhan dan juga meneladani apa yang sudah Tuhan kerjakan. Yaitu bagaimana kami tidak ingkar janji kepada teman kami, tidak ingkar janji kepada orang tua kami, dan kepada
kepada setiap orang yang kami kepadanya berjanji kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam sekolah minggu kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan yang tidak ingkar janji itu akan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami, masa depan kami, juga papa, mama kami, bapak ibu kami di dalam kuasa Tuhan. Bila Tuhan menjaga kami dengan kesehatan dan juga dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Adik-adik, ya, kita hari ini sudah menyelesaikan sekolah minggu kita dan kita bersyukur karena bisa berjalan dengan baik, dan kami berharap kakak-kakak di sini, adik-adik di sini berharap adik-adik juga bisa menikmati ya sekolah minggu di rumah masing-masing. Ingat, kita harus jaga kesehatan, harus sering cuci tangan ya. Kalau mau pergi-pergi harus bawa masker, pakai masker, dan jangan lupa minum vitamin supaya tubuh kita senantiasa sehat ya kakak-kakak dan adik-adik ya. Iya, oke, kami bersyukur bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Kami pamit undur diri semuanya ya. Bye-bye.